Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel kami, di channel Kebun Adibah. Teman-teman, di hadapan teman-teman ini adalah durian bawor. Ini usianya 2 bulan teman-teman. Ini yang di hadapan teman-teman adalah daun muda. Ini adalah bisa dikatakan trubus pertama saat saya tanam. Teman-teman bisa lihat ya, untuk daun cukup lumayan bagus, sehat, tanpa ada gangguan hama, jamur pun bersih, tanpa ada gangguan yang berarti. Perlu teman-teman ketahui agar daun sehat, ya tentu saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan pemberian nutrisi yang tercukupi. Dimulai dari perakaran, kita kasih pupuk NPK. Teman-teman sudah banyak yang tahu yang namanya NPK adalah unsur hara makro. Dia adalah nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanpa adanya ketersediaan unsur NPK yang memadai, pasti tanaman akan mengalami perkembangan yang kurang signifikan. Jadi untuk perakaran teman-teman bisa kasih pupuk NPK. Ini untuk saya pakai NPK seimbang. Kemudian saya campur dengan pupuk Karate-boron karena di situ ada kandungan kalsium dan nitrat. Harapannya dengan pemberian kalsium nitrat ini ada penambahan nitrogen ya teman-teman, karena masanya adalah masa vegetatif. Jadi memang sangat cocok sekali untuk tanaman yang masih dalam pertumbuhan itu kita kasih nutrisi NPK dengan memperbanyak unsur nitrogennya. Dan untuk kalsium sendiri itu diantara fungsinya adalah untuk memperkuat dinding-dinding sel tanaman, sehingga tanaman harapannya dengan kalsium yang tercukupi, tanaman bisa lebih daya tahannya itu bisa lebih kuat terhadap serangan penyakit. Kemudian untuk bagian atas, untuk daun kita kasih sama teman-teman, kita pakai pupuk daun, unsurnya juga sama yaitu NPK, dan unsur N-nya lebih tinggi teman-teman. Teman-teman bisa gunakan seperti yang umumnya orang lakukan, yaitu dengan pemberian pupuk gandasil daun. Kemudian masa saat trubus, ketika daun mulai membuka kuncup, itu biasanya saya tambahkan atau saya semprot dengan pupuk magnesium sulfat, karena magnesium dan nitrogen itu berkolaborasi dalam pembentukan klorofil daun. Kemudian untuk pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit, seperti biasa saya gunakan insektisida dan fungisida. Itu saya gunakan rutin. Di saat curah hujan tinggi itu biasanya saya kasih 1 minggu sekali teman-teman. 1 minggu sekali untuk langkah pencegahan. Kemudian di saat jarang hujan atau seperti saat ini di tempat kami itu hujannya sudah mulai jarang teman-teman. Ini sudah 1 minggu tidak ada hujan. Nah itu saya biasanya untuk penyemprotan insektisida dan fungisida itu saya berikan 2 minggu sekali. Tentunya dengan dosis yang tertera ya teman-teman. Untuk insektisida saya biasanya hanya gunakan 1 ml teman-teman, karena ini adalah pencegahan bukan pengobatan. Jadi saya pakai dosis yang ringan, karena dosis yang tertera di dalam kemasan itu 1-2 ml, makanya saya ambil 1 ml. Di samping juga dalam aplikasiannya saya mix dengan fungisida teman-teman. Jadi untuk fungisida saya juga sama, saya ambil 1 ml. Jadi untuk 1 liter itu saya semprot yang mengandung 1 ml insektisida dan 1 ml fungisida. Itu saja perawatan yang saya lakukan teman-teman. Yang pada intinya adalah pemenuhan unsur hara makro ya teman-teman, nutrisi makro yang dibutuhkan tanaman, yaitu berupa unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang mana 3 unsur hara ini
disebut dengan unsur hara makroprimer ya teman-teman. Itu adalah unsur hara pokok yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tanpa 3 unsur hara tersebut, perkembangan tanaman pasti tentunya akan terjadi kendala. Untuk unsur hara makro sekunder seperti magnesium sulfat, itu saya semprot hanya saat dia trubus saja teman-teman, saat dia daun mulai membuka, itu saya semprot. Dan saat daun sudah membentuk sempurna seperti yang di hadapan teman-teman, itu saya hanya berikan saat ketika warna daunnya itu hijaunya tidak atau kurang pekat ya teman-teman, hijaunya tidak merata, itu biasanya saya tambahkan magnesium sulfat. Tapi kalau daunnya sudah bagus ya saya tidak tambahkan atau saya tidak semprotkan pupuk magnesium sulfat. Jadi itu ya teman-teman perawatan yang rutin saya lakukan. Sebenarnya mudah saja, saya tidak pernah pakai pupuk-pupuk yang macam-macam. Intinya apapun mereknya, yang penting kuncinya pemenuhan unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu penting teman-teman. Kandungannya teman-teman harus pahami. Merek itu bebas, yang penting yang teman-teman berikan itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan selanjutnya seperti biasa, untuk teman-teman yang punya cara lain atau pengetahuan lain, teman-teman bisa kasih saran atau kritik, sharing pengalaman teman-teman, sharing ilmu teman-teman di kolom komentar. Oke, terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.